Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang limit, yaitu limit trigono mendekati tak hingga. Pada layanan konsultasi belajar bersama saya, Marco Purnomo, kalian bisa tanyakan setiap ada kesulitan soal, ya, dan pasti akan saya bahas. Baik, kita mulai. Trigonometri, saya kira kalian sudah belajar sejak kelas 10 dan 11. Ini sangat diperlukan lagi untuk bisa menyelesaikan masalah limit yang dikenal dengan nama limit trigono. Dan lebih sulit lagi, di sini variabelnya adalah menuju tak hingga. Jadi sifat-sifat bilangan tak hingga itu harus kalian tahu. Jadi untuk bisa menyelesaikan soal limit mendekati tak hingga trigonometri, kalian perlu 3 konsep. Konsep limitnya harus ngerti, konsep trigononya harus ngerti, tentunya kelas 10 dan 11, dan konsep hitung bilangan tak hingganya juga harus paham. Ya, nanti langsung akan kita bahas dari contoh soal. Sebelumnya kita lihat rumusnya dulu. Sebenarnya limit trigonometri yang ada hanya untuk sudut kecil yang mendekati 0. Istilahnya limit X variabel menuju 0. Di mana sifat dari sudut yang mendekati 0, nilai sinnya sama dengan sudut itu sendiri. Berarti sinnya boleh kecoret. Untuk sudut mendekati 0, nilai tangannya juga sama dengan sudut itu sendiri. Berarti tangannya kecoret. Demikian juga sin dengan sin, tangan dengan tangan, maupun tangan dengan sin, dan sin dengan tangan. Nah, ini aja sebenarnya limit trigono itu hanya ada pada saat mendekati 0. Lalu bagaimana kalau nanti mendekati tak hingga? Kalau mendekati tak hingga, berarti kita ubah dengan mendekati 0, yaitu dengan memisalkan ada bilangan seper-X. Namanya P gitu misalnya. Berarti 1 dibagi tak terhingga. Masih ingat sifat hitung tak hingga? Bilangan apapun dibagi tak hingga pasti 0. Sehingga sekarang limitnya sudah limit menuju 0. Trigono. Berarti kita bisa kita gunakan rumus di atas. Dan nanti kalau kita ingin X, ya dibalik aja, yaitu seperti. Oke. Lalu bagaimana nanti kalau ada cos? Persamaan limit trigono menuju 0 hanya sin. Maka kita membutuhkan bantuan rumus-rumus trigono. Jadi ada rumus lain yang sering digunakan, biasanya sih sudut rangkap, terutama untuk mengubah cos menjadi sin, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Itu yang paling sering. Atau bisa juga dengan menggunakan identitas, masih ingat dulu kelas 10, dan juga menggunakan konversi sudut dari tambah jadi kali. Itu terkadang diperlukan. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari melihat soal. Kalau rumus hanya ini, rumus untuk limit mendekati tak hingga trigonometri. Soal nomor 1 ini diselesaikan dengan hanya menggunakan definisi limit aja. Limit itu apa sih? Limit itu ya nilai fungsi. Jadi masukin aja X itu gitu loh. Kalau mendapatkan angka, ya itu jawabannya. Lalu ada sesuatu yang nggak boleh di dalam hitung tak hingga itu. Yang nggak boleh adalah tak hingga bagi tak hingga, 0 dibagi 0, dan tak hingga kurang tak hingga. Hanya 3 itu aja. Kalau selain itu sudah boleh dan merupakan sebuah angka. Coba masukin. X-nya kamu ganti tak hingga, berarti 3 kali tak hingga. X-nya kamu bagi tak hingga, kamu ganti tak hingga, berarti sin seper tak hingga. Sifat hitung tak hingga, 3 kali tak hingga, tetap menghasilkan tak hingga. 1 dibagi tak hingga, apapun bilangan bagi tak hingga, itu pasti 0. Jadi tak hingga dibagi ditambah sin 0. Sin 0 adalah 0. 0 ditambah tak hingga, maka tetap tak hingga saja. Bisa. Jadi ini namanya soal limit trigono yang hanya diselesaikan hanya dengan menggunakan konsep fungsi limit saja. Masukin. Jangan lupa, tak hingga itu dikalikan berapapun bilangan tetap tak hingga. Dan bilangan berapapun dibagi tak hingga itu pasti 0. Dan sin 0 itu 0. Paham ya konsepnya? Oke. Kemudian soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini bisa kamu buktikan, kamu coba. Kalau kamu masukin alfanya itu tak hingga, maka kamu akan mendapatkan 0 per 0. Nggak boleh 0 per 0 itu.
Oke, tadi masih ingat ada 3 yang nggak boleh dalam limit. 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Lalu bagaimana biar tidak menemukan bentuk itu? Maka kita misalkan ada bilangan namanya P, yaitu 1/X. Berarti sekarang 1/X itu sudah dapat diganti menuju 0. Berarti setiap 1/X kita ganti P. Setiap 1/X diganti P. Setiap 1/X diganti P. Setiap 1/X diganti P. Dan sekarang limitnya sudah menuju 0. Berarti berlaku rumus dicoret tadi. Asal dalam bentuk sin dan tangen. Ini ada cos, tentunya kita mengubah cos dengan persamaan trigono. Cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat. Berarti kalau cos 4, ya setengahnya aja. Berarti cos 4A dapat diganti dengan 1 min 2 sin kuadrat dari setengah dari 4, yaitu 2P. Di mana 1 min 1 itu 0, min bagi min itu plus, berarti bentuknya hanya menjadi 2 sin kuadrat 2P dibagi dengan P tangen P. Ingat enggak? Yang namanya kuadrat itu adalah perkalian 2 kali. Berarti 2 sin P per P, sin 2P per tangen 3P. Ya, jadi ini ada tangennya. Nah, seperti ini. Ada tangennya. Oke? Nah, akibatnya kita coret tadi, yaitu yang kecoret adalah sin dengan variabel, sin dengan tangen, dan dengan variabel. Berarti menjadi coret sinnya tinggal 2 kali 2, coret 2, coret 3. Berarti 8/3, yaitu jawaban yang D tersebut. Bisa ya? Oke? Kemudian berikutnya, bagaimana bentuk seperti ini? Ya, kalau kita lihat bentuk seperti ini, coba dimasukin aja. Apa ketemu 0 per 0? Kalau nggak 0 per 0, ya kita nggak usah memisalkan. Coba kita masukin. Tetanya itu tak hingga. Nah, kalau ada bentuk aljabar seperti ini, masih ingat dalam konsep limit, bagi pangkat tertinggi. Ngerti? Ini saya pecah ya, biar gampang gitu. Bagi pangkat tertinggi. Artinya kita kali 1 theta kuadrat per 1 theta kuadrat. Boleh dong persamaan dikali 1. Maka menjadi sin theta kuadrat bagi theta kuadrat bagi theta kuadrat itu 1. Tetanya tak terhingga. Yang namanya apapun bilangan dibagi tak terhingga, itu nilainya pasti 0. Ya, 1 dikurang 0, 1. 0 dibagi 1, 0. Berarti jawabannya B. Bisa ya? Jadi kita nggak usah lagi memisalkan, karena kita sudah mendapatkan bilangan, bukan mendapatkan 0 per 0. Hanya menggunakan sifat hitung ketakhinggaan. Tentunya dengan mengubah variabel-variabel dengan jalan dibagi pangkat tertinggi. Makanya konsep limit yang di kelas 11 tolong dimengerti sedikit. Ada prinsip bagi pangkat tertinggi. Gitu kan ya? Di dalam limit tak hingga. Saya kira seperti limit tak hingga bentuk aljabar. Bagi pangkat tertinggi. Oke? Kemudian berikutnya, nah ini ada model seper-seper nih. Kalau ada model seper-seper, sudah pasti dimisalkan dulu, yaitu P 1/X, nanti cos diubah jadi sin. Kalau P adalah 1/X, sekarang berarti sudah menuju 0, ya kan? Dan persamaannya menjadi limit P menuju 0, X-nya kita ganti 1/P, 1 cos 6P. 1 min cos 6P, ini pindahin ke kanan, itu ke kiri, berarti 2 sin kuadrat setengahnya, yaitu 3P. Dan kuadrat itu adalah perkalian berulang. Artinya adalah sin 3P per P, sin 3P per P, habis. Karena sudah menuju 0. Berarti tinggal 4 kali 9, 36. Jawabannya E. Bisa ya? Dengan memisalkan tadi. Ini kalau kamu hitung udah pasti nanti ketemu bentuk adalah apa? Tak hingga, min, tak hingga. Nggak bisa kita. Ya. Baik, sekarang kita lihat persamaan ini. Kalau kita lihat bentuk-bentuknya juga kayak tadi ya. Kalau kita hitung ini pasti ketemu bentuknya nanti 0 per 0. Maka kita akalin. Bagaimana? Kita ganti menjadi bentuk persamaan kali seperti ini biar gampang. Kalau cos sih nggak masalah karena kita masukin jadi 5 dibagi 0 tak terhingga. Bilangan bagi terhingga 0, cos. Nah, yang ini yang diganti. Yaitu kita ganti dengan apa? P 1/Y. Sekarang P menuju 0. Nah, ini jadi 3P. Ini kecoret. Sementara cosnya ya dapat.
namanya bilangan dibagi tak terhingga itu adalah 0, cos 0 itu adalah 1, P-nya kecoret, sin kecoret, 3 kali 1 adalah 3. Berarti jawabannya yang B tersebut. Bisa ya? Limit boleh dipecah kalau perkalian. Oke. Kemudian berikutnya, gimana ini? Ya, kalau kita lihat bentuknya sudah pasti sekali. Ini dimisalkan. Dan ada faktor cos diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Setiap seper X kita ganti P. Setiap seper X kita ganti P. Ya kalau X gimana? Seper P. Setiap seper X kita ganti P. Kuadrat tetap ngikut kuadrat. Dan 1 min cos 2P dapat diganti dengan min pindah jadi plus 2 sin kuadrat setengahnya. Di mana kuadrat itu adalah perkalian berulang. Berarti tinggal dicoret. Ini ada sin, ada seper P, berarti habis ya. Dan jangan lupa, ini kuadrat 2 kali. Coret sinnya, dan seterusnya. Ketemulah persamaannya. Yaitu hanya menjadi 3/2. Jawaban yang D tersebut. Ya, kalau ada perseper, misalin gitu. Nah, kalau ini walaupun ada seper, tapi ada bilangan yang lain. Ya, gimana caranya? Ya, kita nggak masalah. Dengan memasukkan tak terhingga, berarti bilangan bagi tak terhingga. Berarti 0. Ya udah tinggal 0 dikurangi 4/3 pi. Min 4/3 pi. Min ini di kuadran keluar. Betul nggak? Artinya kan berlawanan jarum jam. Ya dah? Nah, maka menjadi sama sekarang bentuknya. Yaitu pi 180. Udah 240, 60. Sin 60 setengah akar 3. Berarti jawabannya yang D. Bisa ya? Hati-hati kapan kita memisalkan. Terakhir bentuknya seperti ini dimisalkan. Tapi karena ini ada akar, pemisalannya akar seperakar Y. Berarti setiap seperakar Y kita ganti P. Ngerti nggak? Ini kan juga gitu kan? Ya diganti 6 per seper P justru. Akar Y seper P. Oke? Lalu kalau kita hitung dengan memasukkan P tadi menuju 0, cosnya nggak masalah, sinnya kecoret, ya udah. Berarti kalau gitu tinggal cos 0 saja dan sin P kecoret. Ya, jadi jawabannya 5 akar 6. Persis seperti jawaban D. Itulah kira-kira ya tentang limit trigono. Saya kira sangat membantu topik ini dan termasuk topik yang berat. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham, silakan kalian berlatih dengan soal-soal UN, SBMPTN UTBK, UM-UGM, UM-Undip, dan SIMA UI. Ya, semua kalian bisa pelajari dengan bergabung pada Bimbel Margo Study Club, dan kalian bisa menanyakan soal sesulit apapun ya, soal yang kalian hadapi, baik soal sekolah, soal UN, atau soal beasiswa dari luar negeri dan sekolahnya ya, dan pasti akan saya bahas. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.